Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, seperti yang kita sudah ketahui nih bahwa masker kain merupakan salah satu hal yang efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Namun ada syarat yang harus diperhatikan loh bosku untuk masker kain ini, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama, mempunyai kemampuan filtrasi yang baik, setidaknya mendekati masker medis. Kemudian yang kedua, bahan masker yang memiliki kemampuan filtrasi baik adalah katun. Yang ketiga, disarankan memiliki 3 lapis. Yang keempat, tidak mengganggu pernapasan. Dan yang kelima, menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu. Jadi pastikan ya bahwa masker kain yang dimiliki bosku sudah memiliki syarat di atas. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 10 Agustus 2020 dengan episode Be Kind. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita mulai saja dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 1435K menjadi 1186K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 16.951K menjadi 16.107K. Kemudian ada dari US Bloomberg Consumer Comfort yang naik dari sebelumnya 44,3 menjadi 44,9. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Makmur Berkah Amanda Tbk atau Aman yang meraih pendapatan usaha 41,95 miliar rupiah di paruh pertama dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bank KNB Indonesia Tbk atau BKSW yang meraih pendapatan bunga bersih 158,36 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 turun dari pendapatan bunga bersih 194,49 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Armada Berjaya Trans Tbk atau Jaya yang meraih pendapatan bersih 32,81 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 naik dibandingkan pendapatan bersih 27,16 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, IHSG ditutup melemah 34 poin atau 0,66% menjadi 5.143. Sektor infrastruktur, properti, pertambangan, industri dasar, barang konsumsi, dan keuangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1,33 triliun rupiah. Kemudian kita akan mulai market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari di ujung jalan. Negosiasi mengenai paket stimulus yang akan diberikan tampaknya mengalami jalan buntu setelah White House dan Demokrat belum membuat kemajuan terhadap perbedaan yang ada, sehingga tentu ketidaksepahaman ini akan membuat tidak adanya kejelasan ke depannya. Mnuchin dan Kepala Staf White House Tandai Meadows mengatakan bahwa masih adanya ketidaksepakatan terkait dengan nominal untuk RUU stimulus serta persyaratan untuk masing-masing individu, termasuk di dalamnya pemberian bantuan kepada pemerintah negara bagian dan lokal. Pelosi mengatakan bahwa Partai Republik belum mampu menghadapi bagaimana buruknya dampak berencana perekonomian yang akan dihadapi oleh Amerika. Dan pembelaan dari sisi Schumer mengatakan bahwa White House juga tidak bersedia untuk bertemu di tengah. Sejauh ini diskusi tersebut masih belum dilanjutkan, namun Schumer mengatakan bahwa Demokrat masih akan terus bersedia untuk berdiskusi. Mnuchin mengatakan bahwa pilihan pertama Presiden Trump adalah kesepakatan. Namun apabila tidak ada kesepakatan apapun, maka Presiden Trump akan membuat perintah eksekutif. Diskusi akan semakin mendesak apalagi pada bulan November akan diadakan pemilu. Dan di saat yang sama badai ekonomi di Amerika pun masih belum berlalu. Kami hanya khawatir pemilu nanti dapat memberikan dua sisi yang berbeda antara harapan dan keputusasaan. Sejauh ini Departemen Tenaga Kerja mengatakan bahwa penerima tunjangan pengangguran telah turun ke level terendah sejak pandemik dimulai. Namun dengan klaim yang masih melebihi 1 juta setiap minggunya, maka pasar tenaga kerja tampaknya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Trump keki, Trump beraksi.
Presiden Trump mengatakan bahwa Partai Demokrat yang menahan stimulus bantuan tersebut dan apabila Demokrat masih belum mau memberikan bantuan terhadap masyarakat Amerika, maka Trump akan bertindak di bawah otoritas kepresidenan untuk memberikan masyarakat Amerika apa yang mereka butuhkan. Trump menyalahkan Demokrat termasuk Nancy Pelosi dan Chuck Schumer yang gagal menemukan kesepakatan sebelumnya. Partai Demokrat sejauh ini masih memberikan tuntutan stimulus sebesar 915 miliar dolar, namun Partai Republik hanya ingin memberikan stimulus sebesar 150 miliar dolar. Namun untuk beberapa porsi khususnya para petugas yang berhubungan dengan COVID-19 masih akan tetap diberikan. Perbedaan lainnya adalah Partai Demokrat yang meminta untuk memperpanjang tunjangan pengangguran senilai 600 dolar per minggu. Lucunya adalah Partai Demokrat tidak akan memilih paket stimulus yang nilainya di bawah 2 triliun dolar. Namun Partai Republik tidak akan memilih apabila paket stimulus nilainya di atas 2 triliun dolar. Namun, faktor-faktor yang tidak dapat dijelaskan mungkin menjadi penghambat di antara keduanya. Namun Trump tidak perlu menunggu lama untuk melakukan sesuatu. Dirinya yang sudah bete akibat adanya negosiasi yang bertele-tele tentu membuat dirinya pada akhirnya menandatangani perintah eksekutif yang mendorong pemulihan ekonomi di Amerika yang akan berhenti mendapatkan stimulus. Trump akan memberikan bantuan senilai 300 dolar per minggu kepada para pengangguran ditambah lagi 100 dolar dalam bentuk uang negara. Penggunaan dana tersebut akan dibatasi hingga 44 miliar dolar, yang dimana itu artinya dana tersebut akan habis dalam kurun waktu 1-2 bulan. Bantuan lain yang diberikan oleh Trump adalah dirinya telah menangguhkan pajak gaji dari September hingga akhir tahun untuk para pekerja yang memiliki penghasilan sebanyak 8.000 dolar sebulan, yang dimana akan memberikan kesempatan bagi para karyawan untuk mendapatkan uang lebih. Sejauh ini langkah yang dilakukan membuat kami memuji dirinya. Tentu, apa yang dilakukan oleh Trump adalah salah satu tindakan yang memang cukup adil. Lebih baik ada sesuatu yang harus diberikan daripada tidak ada sama sekali yang dapat diberikan kepada masyarakat Amerika. Dan sejauh ini memang akan mendorong Kongres untuk dapat bertindak secepatnya. Trump juga mengakui bahwa nilai tunjangan sebelumnya yaitu 600 dolar dinilai terlalu tinggi sehingga akan membuat orang malas untuk kembali bekerja. Sehingga tentu hal ini memberikan implikasi bahwa 400 dolar dinilai lebih dari cukup untuk Trump sebagai bentuk bantuan kepada para masyarakat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah harapan dari CPO. Cina dikabarkan akan melakukan pembelian secara masif pada produk CPO. Hal ini dinilai seiringan dengan curah hujan yang cukup besar di Cina yang ikut berdampak pada laju transportasi pengangkutan kedelai. Sehingga hal tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas dan mengurangi ketersediaan minyak nabati. Permintaan CPO untuk September terlihat masih akan sehat karena Cina dapat melakukan restocking menjelang perayaan pertengahan musim gugur dan Golden Week pada Oktober. Adapun impor minyak sawit Cina masih berada di jalur kenaikan sepanjang kuartal 2 2020 seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial akibat pandemi virus corona yang berhasil meningkatkan permintaan. Impor minyak sawit Cina tercatat naik 20% man-on-man pada Juni 2020 menjadi lebih dari 590.000 ton. Sementara itu berdasarkan data Malaysian Palm Oil Council atau MPOC, persediaan minyak sawit Cina pada Juni 2020 berada di posisi 482.900.000 ton, turun 36,1% secara year on year dan 8,3% dari bulan sebelumnya. Kami menilai sentimen tersebut dapat mendongkrak harga minyak untuk kembali menguat. Hal ini tentunya menjadi hal yang diharapkan oleh pemerintah, di mana ekspor kita diharapkan dapat terdampak dari naiknya permintaan tersebut. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.110 hingga 5.210. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ANTM, kemudian yang kedua ada dari RALS, dan yang ketiga ada dari ERA. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MTLA atau PT Metropolitan Land Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 345 dan tingkat probabilitas sebesar 67%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 320 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Yang kedua ada dari NIKL atau PT Platima Nusantara Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1130 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.